What's up Nolepers, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, rezeki yang halal, dan kebahagiaan di tengah dunia yang random ini. Siapa sih yang gak tahu mobil ini? Atau logo ini? Ya, kebanyakan pasti dari kalian udah pada tahu lah ya logo-logo ini. Sebuah logo brand merek yang melambangkan status sosial saat ini. Soalnya yang bisa beli barang-barang dengan logo kayak gitu hanyalah orang-orang tajir melintir aja. Takjil kayak kita cuma bisa melongo lihat harganya yang bahkan kalau kita jual ginjal sekalipun masih kurang buat beli barang-barang itu. Apalagi supercarnya. Tahukah kalian ada 6 fakta menarik di balik kemewahan logo atau brand Lamborghini? Apa sajakah itu? Yang pertama adalah pendiri Lamborghini. Ya, sebuah perusahaan tentu saja tidak bim salah bim abrakadabra langsung ada terus bikin mobil. Tentu saja ada orang yang mendirikannya, dan pendiri perusahaan Lamborghini adalah Ferruccio Lamborghini. Yaps, bener banget, nama perusahaannya diambil dari nama aslinya sendiri. Ferruccio Lamborghini lahir pada tanggal 28 April 1916. Ia merupakan anak dari pasangan vitikulturis Antonio dan Evelina Lamborghini yang merupakan keluarga petani. Nah, alih-alih tertarik pada dunia pertanian, Lamborghini malah tertarik sama mesin-mesinnya. Nah, saking sukanya nih sama dunia permesinan duniawi, ia kemudian memilih untuk belajar di Fakultas Teknik Mesin di Fratellia Tadia. Pada tahun 1940, dia gabung ke Angkatan Udara Kerajaan Italia, di mana ia menjabat sebagai montir di pulau wilayah Rhodes, pulau wilayahnya kekuasaan Italia lah saat itu. Setelah Perang Italia-Turki berakhir, ia naik jabatan menjadi pimpinan sebuah satuan pemeliharaan kendaraan. Dan tahukah kalian kalau Lamborghini ini ternyata pernah dipenjara, yaitu pada tahun 1945 dan sampai 1946. Kasihan ya. Setelah keluar dari penjara setahun kemudian, tepatnya tahun 1947, ia menikah dan memiliki satu orang anak. Tapi sayangnya istrinya meninggal saat melahirkan. Yang kedua berawal dari traktor. Ya, Lamborghini tidak ujug-ujug membuat supercar seperti sekarang, karena pada awalnya Lamborghini membuat traktor dengan merek namanya sendiri, Lamborghini ditambah embel-embel Trattori. Jadi Lamborghini Trattori. Uniknya, traktor buatannya ini berasal dari bahan baku produksi militer pasca Perang Dunia II yang banyak banget waktu itu. Nah, daripada mubazir ya kan, Lamborghini itu menyulapnya menjadi traktor yang tadi sangka dan tadi duga. Traktor Lamborghini laku keras di pasaran. Alhamdulillah, auto tajir. Yang ketiga, dihina Enzo Ferrari. Dari hasil kegigihannya dalam dunia bisnis traktor, Ferruccio Lamborghini pun berubah menjadi kaya raya tajir melintir seperti Gen Halilintir. Sama seperti orang kaya lainnya, Lamborghini pun akhirnya menggeluti hobi mahal dengan, as you know lah, mengoleksi mobil mewah. Salah satunya adalah sebuah Ferrari 250 GT. Tapi nih, mobil tersebut malah mengecewakan Lamborghini. Soalnya ia justru frustasi karena permasalahan kopling. Koplingnya kenapa ya kira-kira? Nah, karena Lamborghini sama Enzo Ferrari ini satu circle orang kaya tentunya, Lamborghini akhirnya menemui Enzo Ferrari dengan niat ngasih saran. Tapi bukannya jawaban yang ia dapat, Enzo Ferrari justru melemparkan komentar yang membuat Ferruccio Lamborghini tersinggung. Masalahnya bukan pada mobilnya, tapi pada pengendaranya. Gitu kata Ferrari. Gitu doang? Oh, tentu saja tidak, Ferguson. Lebih parahnya lagi, Ferrari pun melontarkan ucapan pedas bak nenek-nenek nyinyir yang iri tetangganya beli motor baru. Woi Lambo, urus aja tuh traktor lu. Gitu, pedas juga tuh. Nah, merasa dihina, Lamborghini pun bersumpah untuk menciptakan sebuah kendaraan yang bakal memotahkan pesona Ferrari di kemudian hari. Gitu, udah nazar lah doi. Yang keempat itu pembuktian
Lamborghini. Hinaan ini yang kemudian memicu seorang Lamborghini untuk menciptakan mobil GT yang akan mengalahkan popularitas mobil keluaran Ferrari. Awalnya Lamborghini memulai usaha dengan dibantu 3 mantan karyawan Ferrari. Mantan emang selalu nyakitin. Ia mulai bereksperimen untuk menciptakan sebuah mobil GT mewah dan kuat yang mampu melaju hingga 241 km per jam. Kencang banget gitu. Mobil ini kemudian diproduksi dengan merek Lamborghini 350 GT dan melakukan debut perdananya di hadapan publik pada Turin Auto Show 1963. Tak disangka dan tak diduga, respon terhadap versi produksi 350 GTV ini menuai respon yang positif dari customer. Lebih dari 130 unit terjual sepanjang tahun 1963. Lumayan lah. Yang kelima, bangkrut ya. Namanya juga bisnis ya kan, pasti ada pasang surutnya gitu. Inilah yang dialami Lamborghini pada tahun 1974. Bisnis traktor mereka tiba-tiba turun dan banyak pesanan mereka yang gagal dipenuhi. Rugi bandar bos. Dan pada akhirnya Fiat megang kendali Lamborghini, mengakuisisi gitulah. Sayangnya Dewi Fortuna belum juga berpihak pada Lamborghini. Kenapa? Ya soalnya pas tahun 70-an terjadi krisis minyak. Otomatis dong menghambat penjualan mobil berperforma tinggi yang tentu aja boros bensin. Nah puncaknya pada tahun 1978 perusahaan ini menyatakan bangkrut gulung tikar. Melihat hal ini, Mimran Brother mulai mengambil alih perusahaannya pada tahun 1980. Saat itu ia mengembangkan mobil Lamborghini LP400 Countach menjadi LP500S. Namun sayangnya Mimran Brother juga tidak begitu menunjukkan perkembangan dalam penjualan. Dan akhirnya Mimran Brother juga menjual perusahaan itu kepada Chrysler Corporation. Apa tuh? Ya, adalah sebuah perusahaan mobil asal Amerika Serikat. Singkatnya gitu. Di bawah kendali Chrysler Corporation, gua nggak tahu cara bacanya gimana. Penjualan Lamborghini Diablo mulai menunjukkan tren positif. Lalu pada tahun 1993, sang maestro pencipta Lamborghini tutup usia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan di tahun yang sama juga, Chrysler mulai mengalami masa kesulitan. Akhirnya di tahun 1998 nasib Lamborghini terselamatkan setelah dibeli oleh Audi. Ya termasuk Volkswagen Group gitulah. Nah setelah dibeli oleh Audi, Lamborghini tetap mempertahankan nilai-nilai sebuah karya seni. Hal ini ditunjukkan dari mulai pengecatan, pembuatan bodi, perakitan mesin, instalasi kabel, interior dan sebagainya masih mengandalkan tangan-tangan terampil karyawan Lamborghini. Nah di bawah kendali Audi inilah lahirlah beragam mobil Lamborghini seperti mobil Lamborghini Gallardo dan Lamborghini Veneno dan banyak lagi. Yang uniknya sebagian besar nama mobil Lamborghini berasal dari nama-nama banteng dan hal itu terus dipertahankan walau sang maestro tiada. Hal itu juga berkaitan karena Lamborghini lahir dengan zodiak Taurus yang digambarkan dengan wujud banteng. Enggak, bukan banteng yang merah itu bukan. Itu beda lagi. Yang keenam, logo Lamborghini. Ya seperti yang udah gue bilang tadi, simbol Lamborghini menggunakan lambang banteng atau Taurus kalau di zodiak ya sebagai logo utamanya. Hal ini terinspirasi dari bintang kelahiran pendiri Lamborghini, Taurus. Tidak hanya itu saja sih. Penyebabnya bukan cuma gara-gara dia zodiaknya Taurus doang, tapi ya emang karena Ferruccio Lamborghini juga sangat tertarik dan menyukai pertarungan banteng Spanyol yang pada akhirnya menjadi hobi dia. Dan oleh karena itu mobil sport Lamborghini juga disebut sebagai famous bulls. Banteng berwarna emas, bukan merah ya tentu saja. Dengan warna latar belakang hitam memiliki arti tersendiri. Warna emas menggambarkan keunggulan dan kekayaan Lamborghini, sementara warna hitam menunjukkan kekuatan, kehormatan, kemewahan, dan integritas. Dalam banget filosofinya. Nah gimana nih, tertarik gak buat beli mobil Lamborghini? Ya, jual ginjal Anda kalau mau beli. Itu juga kayaknya masih kurang deh.
So ya udah gitu aja dulu video kali ini. Semoga yang nonton video ini bisa kebeli mobil Lamborghini. Amin. Biar bisa kebeli mobil Lamborghini, makanya jangan tinggalin ibadah, perbanyak ikhtiar, stay humble and adios.